Oke, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi BPJS. Kita di sini ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dengan Sartika Oktaviani, sekaligus penanggung jawab dari materi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Selamat datang di PT Trisaudara, Sentosa Industri, dan PT Tekno Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas pertama untuk BPJS Kesehatan. Di sini ada dasar hukum mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Sedangkan untuk BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Yang dulunya mempunyai histori yang dimana dikelola oleh PTSS atau Persero, dan pertanggal 1 Januari 2014 mengubah nama menjadi BPJS Kesehatan sampai saat ini. Untuk 5 program SJSN tadi, kita terdapat yang pertama, jaminan kesehatan, yaitu di dalam programnya BPJS Kesehatan. Dan untuk poin 2 sampai poin 6, dia terdapat di programnya BPJS Ketenagakerjaan. Yang di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Poin ketiga, jaminan hari tua atau JHT. Poin keempat, jaminan pensiun atau JP. Poin kelima, jaminan kematian atau JKM. Dan yang terakhir, poin 6 adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Mari kita simak video berikut ini. Gimana? Teman-teman sudah simak video tersebut? Untuk poinnya adalah, jika ingin berobat, kita sudah menggunakan KTP saja dan bisa dilayani di klinik vaskes tingkat pertama atau di rumah sakit. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Berikut contoh kartu BPJS Kesehatan atau JKN-KIS. Program Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial dan memiliki prinsip ekuitas dengan tujuan. Yang pertama, peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Kedua, perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program BPJS Kesehatan mempunyai iuran atau status BPJS Kesehatan masing-masing. Kita kenali dulu, yang pertama adalah PBI. PBI termasuk singkatan dari penerima bantuan iuran, yang penjelasannya adalah dibayarkan oleh pemerintah atau subsidi pemerintah. Ia tergolong kelas rawat 3, yaitu 35.000 per orang atau per bulannya. Untuk yang kedua, pekerja penerima upah atau PPU, yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang ketiga, pekerja penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP, yang dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan yang langsung. Nah, di situ teman-teman tinggal memilih kelas rawat 1, 2, 3, dan beserta nominal setiap orang atau per bulannya dibayarkan pada nominal tersebut. Untuk cash, anggota keluarga peserta pekerja penerima upah atau PPU dijamin sebanyak 5 orang dari keluarga inti. Siapa saja di dalamnya? Pertama, si peserta atau si pekerjanya, baik karyawan atau karyawatinya. Kedua, untuk anggota keluarga peserta pekerja penerima upah atau PPU, dijamin sebanyak 5 orang. Siapa saja di dalamnya? Yang pertama adalah peserta atau karyawan. Kedua adalah istri atau suami yang sah dari peserta atau si pekerjanya. Yang ketiga sampai kelima, yaitu ruang lingkupnya anak kandung, bisa itu anak tiri, bahkan sampai anak angkat yang sah dari peserta.
Ciri-ciri untuk kepesertaan si anak, yang pertama adalah tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Kedua, belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Ada catatan tersendiri bagi peserta dalam PPIJK dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lainnya, seperti anak keempat, ayah, ibu, dan mertua. Masing-masing ada tambahan iuran sebesar 1% per kepala. Untuk dasar perhitungan dari ke-6 program SJSN tersebut, yang pertama untuk jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan, total 5% yang persentase upahnya menjadi 2, yaitu 4% dibayar perusahaan dan 1% dibayarkan si pekerja atau dipotong dari gaji. Untuk status karyawan, dasar perhitungan dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang kedua, untuk programnya BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua, total 5,7%, persentase upahnya 3,7% dibayar perusahaan, dan 2%-nya si pekerja, atau dipotong gaji. Status karyawan dan dasar perhitungannya dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Poin ketiga, jaminan kecelakaan kerja 0,89% yang dibayarkan oleh perusahaan. Status karyawan dan magang, dasar perhitungan dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang keempat, jaminan kematian dibayarkan oleh perusahaan sebesar 0,30%, status karyawan dan magang, dasar perhitungan gaji pokok plus tunjangan tetap. Poin 5, jaminan pensiun total 3%, persentase upahnya 2% dibayar perusahaan dan 1% pekerja atau dipotong gaji. Status karyawan, dasar perhitungan gaji pokok plus tunjangan tetap. Poin 6, ada jaminan kehilangan pekerjaan, totalnya 0,46%, yang dimana persentase upahnya 0,22% dibayarkan oleh pemerintah pusat dan 0,24% dibayarkan dari sumber pendanaan CKP. Terus karyawan, dasar perhitungan gaji pokok plus tunjangan. Berikut 4 poin dari hak peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama, mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban sesuai prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Keempat, menyampaikan keluhan, pengaduan, kritik, dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Berikut 4 poin kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama, mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tiga, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Keempat, mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Berikut pelayanan kesehatan, yang dimana poin kiri, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk yang poin sebelah kanan, berikut pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh pihak BPJS Kesehatan. Berikut alur pelayanan kesehatan. Teman-teman bisa simak skema gambar tersebut. Jika peserta mengalami sakit, langsung dibawakan ke Vaskes Primer, yang di dalamnya terdapat puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika peserta memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pada biasanya Vaskes Primer akan membuat surat rujukan sesuai indikasi medis dari dokter setempat. Dan biasanya, surat rujukan tersebut berlaku selama 3 bulan. Data-data pasien BPJS Kesehatan untuk selanjutnya akan diklaim ke bagian BPJS Kesehatan Pusat.
Jika pasien dalam kondisi gawat darurat atau emergensi, bisa langsung dilarikan ke rumah sakit dan dibawa ke ruang IGD tersebut. Berikut memilih vaskes BPJS Kesehatan sebagai berikut. Pertama, lokasi sesuai domisili. Kedua, waktu pelayanan 24 jam. Ketiga, vaskes dengan layanan rawat inap. 4. Kelengkapan fasilitas. 5. Wajib pindah vaskes maksimal 1 bulan setelah register. Dengan catatan, 1. Pastikan surat keterangan dokter atau SKD sesuai dengan vaskesnya masing-masing. Dan kedua, jika SKD tidak sesuai dengan vaskesnya, maka SKD tidak approval dan hari kerjanya tidak hitung. Berikut lampiran surat keterangan dokter atau SKD di klinik. Sebelah kiri, tanda benar yang artinya SKD tersebut diterima oleh HRD. Sebelah kanan, terdapat lampiran SKD dari klinik yang salah karena terdapat coretan di tanggal surat SKD tersebut. Lampiran SKD diterima oleh HRD apabila pertama, SKD sesuai dengan klinik atau RS BPJS Kesehatan. Kedua, SKD harus asli dari klinik atau RS BPJS Kesehatan. 3. SKD harus ada tanda tangan dan stempel klinik maupun RS BPJS Kesehatan. Berikut lampiran surat keterangan dokter atau SKD di rumah sakit. Sebelah kiri saya SKD yang benar dan sebelah kanan saya SKD yang salah. Mari kita simak video mengenai fitur-fitur aplikasi Mobile JKN. Berikut program SJSN yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan yang terakhir jaminan JKP. Berikut contoh dari kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dan teman-teman bisa mendownload aplikasi di Play Store dengan nama JMO atau Jamstek Mobile. Jadi teman-teman bisa mengecek kapan saja dan di mana saja. Jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan bagi setiap karyawan maupun peserta magang. Dan jaminan kecelakaan kerja bisa terjadi di dalam perusahaan atau di tempat kerja, dan bisa terjadi di luar perusahaan pada saat berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, pulang kerja dari tempat kerja sampai menuju rumah masing. Dan yang terakhir pada saat dinas. Berikut pusat layanan kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka langsung dibawa ke rumah sakit EC atau rumah sakit trauma center. Dan dipastikan teman-teman membawa KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, petugas rumah sakit akan mengecek data pribadi teman-teman. Kemudian, teman-teman akan mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Trauma Center untuk menangani khusus penanganan kecelakaan kerja baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian, perusahaan wajib membuat surat pernyataan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Pengertian dari trauma center adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani para sahabat yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit kerja. Berikut rumah sakit yang terdaftar di Rumah Sakit Trauma Center. Dan banyak lagi daftar-daftar dari Rumah Sakit Trauma Center dan fasilitas yang bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pada biasanya, karyawan atau karyawati PT Tekno Indonesia dan PT TSSI dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang bila terjadi kecelakaan kerja di dalam
perusahaan maupun di luar perusahaan. HRD akan menyiapkan berkas-berkas yang diminta pihak rumah sakit trauma center selama 2 kali 24 jam setelah kecelakaan kerja terjadi. Adapun ketentuan persyaratan untuk pelaporan kecelakaan kerja. Pertama, mengisi form kecelakaan kerja tahap 1 dan kecelakaan kerja tahap 2. 2. Fotokopi KTP dan BPJS Ketenagakerjaan karyawan. 3. Menyiapkan absensi karyawan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah kejadian kecelakaan kerja. 4. Surat pernyataan. 5. Kronologis kecelakaan kerja. 6. Rumah sakit trauma center menyerahkan berkas tagihan yang telah selesai perawatan dan dinyatakan sembuh ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dengan catatan, untuk kasus rawat inap dapat langsung ditagihkan terlebih dahulu, dan sisa tagihan rawat jalan dapat diajukan kembali saat pasien sudah dinyatakan sembuh atau tidak perlu kontrol lagi. Kecelakaan kerja bukanlah suatu hal kebetulan, tetapi dia merupakan sebuah akibat. Poin 3, jaminan hari tua adalah jaminan berupa tabungan untuk mempersiapkan hari tua kelak, dapat diambil setelah nonaktif dengan masa kepesertaan dari perusahaan. Untuk persyaratan klaim jaminan hari tua adalah 1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli. 2. Kartu tanda penduduk atau EKTP asli. 3. Kartu keluarga asli. 4. Surat keterangan atau paklaring dari pihak perusahaan asli. 5. Formulir klaim JHT yang sudah terisi. 6. Buku tabungan atas nama peserta JHT sendiri. Poin 4. Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Beberapa jenis manfaat dari program jaminan pensiun yaitu: pertama, manfaat pensiun hari tua. Kedua, manfaat pensiun cacat. 3. Manfaat pensiun janda atau muda. Keempat, manfaat pensiun orang tua. 5. Manfaat pensiun anak. Poin 5, jaminan kematian adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan masih aktif, bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan dalam jaminan sosial tenaga kerja karena 1. Sebagai kompensasi dan rehabilitasi terhadap resiko kerja yang menimpa pekerja. Kedua, beri rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. 3. Sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. 4. Sebagai hak bagi karyawan sekaligus kewajiban bagi perusahaan dalam dunia kerja. 5. Sebagai upaya mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Poin 6. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 3 manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, ketiga pelatihan kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, tes informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tujuan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Siapa saja sih yang bisa mendapatkan program JKP tersebut? Program JKP diperuntukkan untuk segmen penerima upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, WNI. Kedua,
belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. 3. Pekerja pada PK atau BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. 4. Pekerja pada PK atau BU skala kecil dan mikro dengan minimal 3 program, yaitu JKK, JKM, dan JHT. 5. Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. 3 manfaat dari program JKP, yaitu pertama, uang tunai. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan. Setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP tersebut. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% kali upah kali 3 bulan ditambah 25% kali upah kali 3 bulan. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah yaitu 5 juta rupiah. Kedua, pelatihan kerja. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan, atau dapat diselenggarakan secara daring atau luring. 3. Akses informasi kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen atau penilaian diri dan konseling karir. Kriteria penerima JKP saat masa iuran telah memenuhi masa iuran program JKP yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan, di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut. Periode pengajuannya adalah sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Adapun syarat pengajuan JKP, pertama, mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK. Dokumen bukti PHK bersyarat, yaitu 1. Bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah. Syarat pengajuan JKP yaitu apabila A. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK. Dokumen bukti PHK yaitu 1. Bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten maupun kota. 2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan akte bukti pendaftaran perjanjian bersama. Atau 3. Petikan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah. C. Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan dibuktikan dengan mengisi surat komitmen aktivitas pencarian kerja atau KAPK. Berikut yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat JKP. 1. Mengundurkan diri. 2. Cacat total tetap. 3. Pensiun. 4. Meninggal dunia. Dan 5. PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak. Demikian materi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman akan diarahkan post-test. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan hasilnya memuaskan ya.